Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan pembelajaran daring kita ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep gerak. Nah, di situ untuk materi konsep gerak sudah Ibu bagikan video tentang konsep gerak. Jadi, Ibu harap kalian sudah mengerti dan kalian selalu mempelajari apa itu konsep gerak. Nah, di sini untuk materi selanjutnya, jadi gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Misalkan benda itu adalah sebuah mobil. Nah, sebuah mobil ini dia sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin. Kemudian mobil tersebut bergerak atau berpindah tempat ke sebuah warung yang ada di dekat pom bensin. Nah, berarti mobil itu dikatakan bergerak. Tapi jika mobil yang ada di pom bensin itu tetap berada di pom bensin, tetap berada di posisi dia sebelumnya, berarti itu benda tersebut dikatakan tidak bergerak. Oke, untuk gerak yang pertama yang kita pelajari adalah gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi, kenapa dia dikatakan gerak lurus? Karena lintasannya berupa garis yang lurus. Nah, contohnya seperti apa? Yang lurus itu dia seperti rel kereta api. Nah, lintasan kereta api itu berupa garis lurus. Kenapa? Karena dia kan tidak terputus relnya. Nah, kemudian di dalam gerak lurus ini ada besaran yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah. Nah, di sini sudah ada contohnya seorang anak yang keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke pasar. Nah, setelah dari pasar dia kembali lagi ke rumah. Nah, di sini yang dikatakan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, panjang lintasan yang ditempuh di sini berarti panjang lintasan yang dimulai dari rumah kemudian ke pasar dan dia kembali lagi ke rumah. Nah, di situ sudah ada angka di mana jarak dari rumah ke pasar itu saat dia pergi, seorang anak itu pergi ke pasar, jaraknya 200 meter. Nah, kemudian si anak tadi setelah dari pasar balik lagi ke rumah. Nah, otomatis dia akan menempuh jarak lagi 200 meter. Kenapa kok tetap, Bu? Karena dia melewati jalan yang awalnya tadi digunakan saat dia berangkat ke pasar dan pulang dari pasar dia melewati jalan itu lagi, otomatis jaraknya kan tetap sama 200 meter. Jadi kalau ditanya jarak di sini berapa jarak dari rumah ke pasar, maka jaraknya adalah 400 meter karena anak tersebut dia pulang pergi dan kembali ke rumahnya lagi. Kemudian untuk perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah. Nah, di sini kalau ditanya perpindahan, berapa perpindahan anak tersebut? Nah, anak itu kan dia pertamanya di rumah. Setelah di rumah dia pergi ke pasar. Nah, jarak dari rumah ke pasar itu adalah 200 meter. Kemudian anak itu kembali lagi ke rumah, otomatis dia melewati lagi 200 meter. Jadi perpindahannya kita anggap saja positif 200 ditambah negatif 200. Otomatis jadi hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena si anak tadi ujungnya dia kembali ke rumah, kembali ke posisi dia semula. Oke, untuk yang kedua itu tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan dan kecepatan, di sini kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awal dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari kelajuan dan kecepatan.
Gimana rumusnya adalah V sama dengan S per T. V itu melambangkan kelajuan, satuannya meter per sekon. S itu jarak, satuannya meter. T itu adalah selang waktu dan satuannya sekon. Nah, di sini di dalam ilmu fisika, karena ini baru pertama kali Ibu mengajar kalian, jadi di sini langsung Ibu sampaikan, dalam ilmu fisika itu ada yang dikatakan segitiga rumus. Nah, apa itu segitiga rumus? Segitiga rumus itu adalah segitiga di mana nanti kamu bisa memecahkan suatu rumus tanpa kamu harus menghafalnya, tanpa kamu harus bersusah payah menghafal rumus yang sebanyak itu. Jadi di situ kamu hanya menghafalkan satu rumus utama saja, kemudian kamu masukkan ke dalam segitiga rumus itu dan kamu sudah bisa untuk memecahkan. Jadi segitiga rumus ini sangat mudah sekali dan sangat mempermudahkan kalian dalam kalian mengerjakan soal. Apalagi saat kalian sedang melaksanakan ulangan ataupun ujian. Jadi kalian tanpa perlu menghafal rumus yang banyak-banyak, tinggal kamu hafalkan aja satu rumus utamanya. Oke, di sini segitiga rumus. Di sini karena rumusnya V sama dengan S per T, jadi posisi S ini di atas, kemudian V, kemudian T. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di sini kan V kok bisa sih Bu? S per T. Nah, jadi sekarang kita lihat V ini kita tutup. Setelah kita tutup, otomatis tinggal S dan T. Karena posisi S itu di atas, T di bawah, jadi itu sama dengan dibagi atau per. Jadi kalau kita masukkan rumusnya, V sama dengan S per T. Nah, gimana Bu kalau yang ditanya S? Jika yang ditanya S, kita tutup S-nya. Rumusnya di sini tinggal huruf V dan huruf T. Nah, di sini karena V dan T itu ada sejajar posisinya, maka dia harus dikali. Jadi, jika yang ditanya S, maka rumusnya V kali T. Oke, di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah motor melaju sejauh 6 km dalam waktu 15 menit. Berapakah kelajuan motor tersebut? Nah, harus kalian ingat lagi, di dalam ilmu fisika itu kalian tidak boleh namanya langsung kamu cari berapa hasilnya, itu tidak boleh ya. Itu sama saja tidak mendapatkan jawaban. Jadi di dalam ilmu fisika kalau kamu menjawab itu ada 4 komponen yang harus kamu kerjakan atau kamu tulis, dan itu harus wajib ada, bukan sunnah ya, tapi harus wajib ada. Dimana di situ ya komponen yang pertama itu adalah diketahui. Kamu harus membuat diketahui, apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian kamu harus menuliskan apa yang ditanya dari soal itu, supaya kamu nggak perlu membaca soal banyak-banyak lagi. Jadi kalau di situ sudah kamu buat yang ditanya apa, kamu langsung lebih mudah untuk mencari rumusnya. Kemudian yang ketiga, rumus utama. Rumus utama itu rumus apa yang akan kamu gunakan dalam kamu mengerjakan soal tersebut. Kemudian yang keempat, angkanya. Baru setelah kamu tulis rumusnya, kamu masukkan angka-angkanya. Dan kemudian kamu jawab. Oh ya, 5. Yang terakhir adalah jawaban. Oke. Jadi walaupun jawaban misalkan kan ada 5 komponen nih. 5 komponen ini jadi kalau di fisika dalam satu soal itu tidak bisa skornya 1. Tidak bisa seperti jawaban yang harus jawabannya menjelaskan gitu, enggak. Jadi kalau dalam fisika dalam satu soal itu bisa skornya itu 10. Kenapa 10? Karena di situ ada 5 komponen. Bisa jadi setiap misalkan kamu menuliskan diketahuinya saja sudah mendapatkan 2 skornya gitu. Jadi supaya kamu mendapatkan skor banyak di dalam mengerjakan soal fisika, jadi jangan sampai lupa 5 komponen itu. Karena jika kamu hanya menjawabkan 4, jika dalam satu soal itu skornya 10 dan kamu hanya menuliskan 4 komponen saja, berarti skor kamu itu hanya 8, walaupun jawaban kamu itu benar. Oke, bisa dimengerti? Baiklah, di sini mari kita jawab soal ini. Di sini diketahui S sama dengan 6 km. Kemudian T 15 menit. Dan di sini yang ditanya adalah V atau kelajuan. Nah, jadi di sini Bu kok bisa S-nya di sini 6 km? Karena dia gini nak, di dalam konversi satuan waktu
itu kalau jika dia kilometer maka dia harus kilometer per jam. Jika dia meter maka dia waktunya harus sekon, jadi meter per sekon. Karena di sini kilometer, otomatis T-nya ini juga harus kita ubah ke jam, nggak bisa ke menit. Jadi di sini harus diubah 15/60. Kenapa 60? Nah, jadi nanti Ibu kasih lagi tangga pengukuran waktu. Jadi waktu itu ada tangga pengukurannya ya. Karena di dalam waktu itu kan ada jam, ada menit, ada detik. Jadi ada 3 tangga. Itu nanti Ibu kirim lagi gambarnya bagaimana cara kalian untuk menghitungnya. Kenapa kok di sini jadi 60? Jadi gini. Sama sebetulnya seperti tangga pengukuran yang kilometer, kemudian HM, dam, M itu sama, tetapi bedanya di sini dia hanya 3 tangganya. Jadi detik, menit, kemudian jam. Nah, di sini jika dia turun 1 tangga, untuk tangga pengukuran waktu itu jika turun 1 tangga dikali 60, dan jika naik 1 tangga maka dia dibagi 60. Nah, karena di sini kan posisinya aturannya detik, menit, kemudian jam. Nah, di sini kan karena 15 menit kita ubah ke jam. Dari jam ke menit itu adalah naik 1 tangga. Jadi karena dia naik 1 tangga otomatis harus dibagi 60. Nah, jadi karena dia harus dibagi 60, maka 15/60. Nah, hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Kemudian kita masukkan rumusnya. V sama dengan S per T. Kita masukkan S itu 6 km, T-nya 1/4 jam atau 0,25. Jadi setelah kita bagikan maka hasilnya adalah 24 km per jam. Oke, gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami tentang soal ini? Nanti bagi kalian yang belum mengerti bisa bertanya melalui Japri, dan nanti akan Ibu kirim jawabannya melalui grup. Oke, jadi untuk di slide selanjutnya ini ada cara untuk mengkonversikan jarak dan waktu. Dimana tadi kan ada kalau dia kilometer berarti dia harus per jam, dan jika dia meter maka dia harus per sekon. Nanti di sini bagaimana caranya jika ada suatu soal dia menunjukkan kilometer per jam dan kalian harus mengubah ke meter per sekon. Nah, di sini di dalam kotak yang ada anak membaca buku ini, di sini sudah dituliskan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam 3600 sekon. Nah, di sini 1 kilometer per jam. Berarti anggap saja 1 km ke meter itu artinya 1000. Berarti 1 dikali 1000. Kemudian 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu artinya 3600 detik. Nah, kemudian jadi di sini kenapa kok hasilnya bisa 5/18? Kita bagi rata. Sama-sama kita bagi 200. Nah, setelah sama-sama kita bagi 200, di sini hasilnya adalah 5/18. Kenapa Bu kok langsung nggak Ibu bagikan? Karena di sini di buku ini dia sudah langsung supaya untuk mempermudah kalian, supaya kalian nggak perlu mencari-cari lagi. Jadi sudah dikasih jawabannya sehingga nanti kamu tinggal mengingat saja. Jadi kalau di sini jadi dapat kita tuliskan konversi satuan meter per sekon dan kilometer per jam sebagai berikut. 1 km per jam itu berarti 5/18 meter per sekon, atau 1 meter per sekon itu artinya 18/5 km per jam. Jadi nanti kalian ubah saja. Nah, di sini ada contoh soal. Konversikan satuan kelajuan berikut. 72 km per jam, kalian ubah ke meter per sekon. Nah, di sini langsung saja 72 km per jam. Jadi untuk lebih mudahnya di sini adalah 72 dikali 5/18. Kenapa 5/18? Karena dia adalah dari kilometer per jam harus diubah ke meter per sekon. Ya, jadi langsung saja di sini kita coret 72 dibagi 18, atau bisa juga 72 dikali 5 dibagi 18, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, untuk yang 50 meter per sekon
Begitu juga caranya. Karena di sini meter per sekon, jadi dia tinggal dibalik aja jadi 18/5. Oke, untuk yang selanjutnya, besaran yang selanjutnya di dalam gerak lurus itu adalah kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata adalah hasil bagi lintasan total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Nah, di sini untuk mencari kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata, maka didapatkan rumus kecepatan rata-rata sama dengan lintasan yang ditempuh dibagi waktu total. Jadi atau sama dengan V sama dengan kenapa lintasannya ditempuhnya, misalkan dia ada 4 berarti S1 ditambah S2 tambah S3 tambah S4. Kalau dia lintasan ditempuhnya cuma 2 berarti dia S1 dan ditambah S2. Begitu juga dengan T. Tergantung ada berapa T di dalam soal tersebut. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus selama 30 menit. Pertama, bus itu menempuh jarak 45 km. Nah, di sini adalah bus itu pada yang pertama kali menempuh jarak 45 km dalam waktu 30 menit. Kemudian 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukan kelajuan rata-rata bus tersebut. Oke, jadi silakan jika dijawab diketahui. Nah, di sini ada tiga jarak. Jarak yang pertama 45 km, jarak yang kedua 15 km, dan jarak yang ketiga adalah 20 km. Nah, untuk waktu yang pertama adalah 30 menit, waktu kedua 15 menit, waktu ketiga 15 menit. Nah, di sini yang harus ditanya adalah kelajuan rata-rata atau V. Jadi kita masukkan rumusnya, V sama dengan lintasan yang ditempuh benda per waktu total. Nah, kita masukkan lintasan yang ditempuh benda di sini kan ada 3. Jadi kita masukkan 45 ditambah 15 ditambah 20. Kemudian per waktu total. Waktu totalnya di sini ada 3. Jadi kita tambahkan 30 ditambah 15 ditambah 15. Nah, kemudian di sini 80 per 60 menit. Jadi hasilnya adalah 80 km per 1 jam. Loh, kenapa Bu 1 jam? Karena kan di sini dia harus jam posisinya. Sedangkan di sini kan menit. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi langsung saja dibuat 80 km per 1 jam. Atau kalau kalian susah boleh dibuat di buku coret-coretnya. 80 km per 60 menit sama dengan 80 km per 60 dibagi 60. Kenapa 60? Karena dari menit ke jam itu dia berarti dibagi 60. Jadi otomatis hasil 60 dibagi 60 hasilnya 1. Jadi 80 per 1 jam. Jadi hasilnya adalah 80 dibagi 1 adalah 80 km per jam. Oke, untuk slide selanjutnya gerak lurus itu ada 2 jenisnya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama kita bahas adalah gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus di mana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama, atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Jadi suatu benda dikatakan dia melakukan gerak lurus beraturan jika gerak pada suatu benda itu pada lintasan yang lurus kemudian dengan kelajuan yang tetap. Apa yang dimaksud dengan kelajuan yang tetap? Oke, kita lihat ke gambar mobil yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada mobil. Mobil ini sedang melintas di jalan raya. Oke, yang untuk mobil yang pertama T sama dengan 0 sekon. Berarti dia dalam waktu pertama kali dia akan berjalan. Kemudian mobil kedua, ketiga, nomor 1, kedua, 3, dan 4. Waktu ke-1 dia kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan kedua tetap 5 meter per sekon. Dan ketiga dan keempat dia tetap 5 meter
per sekon. Nah, itu yang dikatakan suatu benda itu mengalami gerak lurus beraturan karena dia tidak berubah kecepatannya. Oke, kemudian untuk gerak lurus beraturan masih ada rumusnya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak dikatakan suatu benda itu gerak lurus berubah beraturan, yang artinya berubah ini adalah kecepatan akhirnya. Nah, di sini ada gambar sebuah mobil, bisa kalian lihat. Nah, mobil yang pertama itu kecepatan akhirnya adalah 6,0 atau 6,0, kemudian yang kedua 8,0 dan yang ketiga ada 12,0. Jadi di sini artinya berubah beraturannya itu beraturan dia berubahnya. Jadi dari 6 ke 8 itu kan berubahnya 2. Dari 2 kemudian dari 8 ke 12 itu 4. Berarti dari 2 ke 4 kemudian dari 4 ke 6. Jadi dia berubahnya 2 sekon 2 meter per sekon setiap perubahannya. Oke, nah di dalam GLBB ini ada besaran yang harus diperhatikan, yaitu percepatan. Di mana percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan percepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan adalah selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Jadi di sini akan dihitung kecepatan akhir dan kecepatan awalnya. Nah, rumusnya sama. Di sini kita mendapatkan rumus A sama dengan VT dikurang V0. Jadi di sini masih bisa juga kamu gunakan segitiga rumus seperti tadi ya. Jadi di sini ada contoh soal, kemudian di sini sudah ada jawabannya. Nah, di sini diketahui sebuah pesawat A, B, C mula-mula bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi kecepatannya sama untuk pertama kali 20 meter per sekon. Setelah 1 sekon, pesawat A bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, pesawat B bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon, dan pesawat C bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah tentukan besaran kecepatan masing-masing pesawat. Jadi kita masukkan diketahuinya, kemudian kita masukkan apa yang ditanya. Nah, kemudian sini kita buat dulu percepatan pesawat A, kita masukkan rumusnya. A sama dengan delta V per delta T, atau bisa juga di sini V per T. Jadi kita masukkan VA dikurang V0 per delta T. Jadi dihasilkan 30 dikurang 20. Kecepatan awalnya tadi, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Jadi kecepatan akhirnya di sini adalah 30 dan kecepatan awal 20. Jadi 30 per 20 artinya 10 per 1, atau jadi hasilnya 10. Begitu juga dengan pesawat B dan pesawat yang C. Oke, di sini ada alat yang bisa digunakan untuk melihat peristiwa gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu kan ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Jadi di sini alat yang bisa digunakan itu ada namanya tachometer. Nah, tachometer itu nanti bisa kalian cari di Google seperti apa alat tachometer. Kemudian yang kedua adalah sebuah oli yang sedang menetes. Nah, kita baca dulu yang tachometer. Tachometer di gambar yang pertama ini kalian bisa lihat yang GLB, ini titik-titik yang ada di dalam kotak ini dia jaraknya beraturan. Oke, dikatakan gerak lurus beraturan karena dia bergerak dengan jarak yang beraturan dari awal hingga akhir. Jadi kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian untuk yang GLBB dipercepat. Nah, dia benda itu dikatakan percepat. Jadi gini, tachometer kamu itu bisa membayangkan sebuah mesin jahit. Jadi mesin jahit itu jika kamu pelan-pelan kamu memijak mesinnya, otomatis jarak jarum dengan benang tadi dia akan berjauhan. Kenapa? Karena kita
menggerakkan mesinnya dengan pelan-pelan atau dengan lambat. Tetapi jika kita menggerakkannya cepat, otomatis jarak si jarum yang ada benangnya tadi dia akan dekat-dekat. Nah, jadi itulah kamu bisa bayangkan cara kerja teket timer itu seperti mesin jahit. Nah, jadi di sini kita lihat GLBB dipercepat. Dari dipercepat kemudian di sini menjadi diperlambat. Nah, di sini kenapa dipercepat? Di sini hasilnya titiknya berdekatan. Setelah berdekatan kemudian dia jauh. Dia menjadi diperlambat. Jadi kalau di sini bacanya itu dari awal ini ya, dari awalnya ini artinya dipercepat. Sebetulnya kalau dia nanti di soal ini berarti dipercepat kemudian diperlambat jadinya. Kemudian yang ketiga GLBB diperlambat ini dikatakan dia diperlambat kan dari awalnya ini dan sudah jaraknya berjauhan. Tapi saat di ujung dia berdekatan, berarti ini adalah GLBB diperlambat kemudian dipercepat. Nah, kemudian setelah teket timer itu berbeda dengan oli. Oli itu kebalikannya. Jadi kamu bayangkan kalau kamu mengendarai mobil atau motor yang olinya bocor, itu bisa kamu lihat di sini jika dia gerak lurus beraturan, otomatis jarak tetesannya pun akan beraturan. Tetapi jika kamu menjalankan mesinnya itu, melajukan mobilnya itu secara lambat, otomatis oli tadi dia akan jauh, akan cepat, akan dekat dia. Kalau tadi kan teket timer, kalau kita perlambat jarak titiknya itu kan berjauhan. Tapi kalau oli kita perlambat kendaraan kita, maka tetesannya itu akan semakin berdekatan. Nah, tapi jika kita lajukan kendaraannya, otomatis tetesan olinya tadi itu pun akan jauh jaraknya. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ini, mobil yang pertama gerak lurus beraturan, berarti kan titiknya dia lurus beraturan. Kemudian yang kedua GLBB diperlambat. Nah, di sini diperlambat, pertama kan mobilnya cepat nih. Setelah cepat kemudian dia menjadi lambat. Jadi di sini adalah GLBB diperlambat. Kenapa dikatakan diperlambat? Karena di ujung akhirnya ini dia diperlambat sehingga tetesannya semakin dekat. Nah, kemudian yang ketiga GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Di sini pertama diperlambat, tetesan diperlambat, kemudian mobil dipercepat sehingga tetesannya juga semakin menjauh. Oke. Oke, demikianlah pembelajaran kita tentang gerak. Di situ sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di situ ada 10. Di situ sudah ada waktunya juga, kapan kalian harus mengumpulkan. Jadi nggak perlu kalian tanya-tanya lagi, karena di situ sudah ada kapan tugas itu terakhir dikumpulkan. Jadi kalau kamu selesai hari ini, boleh juga kamu kumpulkan hari ini. Jika besok pun gak apa-apa, yang penting terakhir itu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 00. Jadi siapa yang lewat dari tanggal tersebut, Ibu katakan dia tidak mengerjakan soal dan tidak mendapatkan nilai. Oke. Nah, tadi video yang Ibu kirimkan tentang contoh-contoh dari GLB dan GLBB itu bisa kalian lihat di grup. Kemudian silahkan kamu baca, pelajari lagi materinya. Jika perkataan Ibu ini masih ada yang belum kalian pahami, silahkan kamu tanyakan kembali kepada Ibu melalui jalur pribadi. Dan harus diingat, jika kamu bertanya jangan pernah lupa untuk menyebutkan nama, karena Ibu nggak hafal nama-nama kalian. Oke? Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.